Ya alasannya menolak, bukan menolak sebetulnya. Kalau butuh sekali, dan aku betul-betul berterima kasih sekali sama Mbak Im. Oke. Kondisi Aisyah saat ini alhamdulillah baik-baik aja, masih melakukan kemoterapi, masih perawatan. Cuma ya yang namanya kemoterapi ya pasti akan ada prosesnya sendiri dan masih dalam proses itu. Tapi alhamdulillah baik-baik aja, semuanya juga lancar-lancar aja. Alhamdulillah, mohon doanya dari semua. Ya, aku memang menjual rumah, 2 rumah saat ini. Dan memang sudah menjual rumah ini sebetulnya dari sekitar 1,5 tahun yang lalu, tapi memang belum laku-laku sampai dengan sekarang. Dulu pertama-tama memang seperti yang aku udah ceritain di vlog aku juga adalah jual apartemen, tapi terus karena udah terjual alhamdulillah, dan itu pada saat itu juga alhamdulillah nolong kita banget. Dan sekarang ini memang atas dasar kebutuhan dan melihat situasi yang ada, kita jual lagi 2 rumah itu, aku jual lagi 2 rumah itu, yang di Pejaten dan yang di Tanjung Barat. Mungkin kalau teman-teman aku pasti udah tahu bahwa 2 rumah itu memang yang pernah aku tinggalin gitu lama, khususnya yang di Pejaten tuh yang lama banget tinggal di situ. Mungkin bisa dijelaskan awal mula Mbak Im ingin memberikan. Iya, jadi sebenarnya awal mulanya tuh seperti yang aku cerita ya, aku udah lama tahu dan mendengar bahwa Mbak Im itu nyariin aku, kepengen ketemu gitu. Even pada saat tahun lalu Desember aku itu ulang tahun, terus kebetulan manajer aku Mbak Risna Oris tuh kepengen bikin pesta, kayak bukan pesta sih, tapi kepengen bikin surprise. Jadi mendatangkan beberapa teman-teman aku untuk bikin surprise lah buat aku gitu. Dan pada saat itulah juga aku mendengar bahwa Mbak Im tuh sebenarnya kepengen datang gitu, karena memang dia ada yang kepengen disampaikan kepadaku. Jadi hal ini bahwa dia pengen ketemu aku, bahwa ada yang pengen disampaikan ke aku, itu udah lama aku dengar. Tapi memang aku belum pernah sampai bisa bicara langsung sama Mbak Im. Sampai ya waktu kemarin itu aku ada kesempatan untuk ketemu secara virtual melalui sebuah acara di televisi, dan pada saat itulah akhirnya Mbak Im cerita, dan Mbak Im cerita sebenarnya bahwa dia tuh udah lama kepengen ketemu aku. Dan aku udah bilang juga, aku bilang semua tuh teman-teman kita pada nyampein ke aku bahwa kamu nyariin aku bilang gitu. Pada saat itu udah Paula juga, dan dia cerita bahwa dia itu ingin menyampaikan apa yang disebutnya sebagai amanah gitu. Jadi amanah sebesar 100 juta rupiah, dimana ini adalah kayak perhatian yang ingin disampaikan, bantuan untuk Aisyah gitu. Seperti itu. Alasan Mbak Denada menolak kira-kira apa ya? Ya alasannya menolak, bukan menolak sebetulnya. Kalau butuh sekali, dan aku betul-betul berterima kasih sekali sama Mbak Im. Aku itu kenal Mbak Im udah lama. Sama Mbak Im itu kenalnya tuh bukan cuma sama Mbak Im aja, bahkan keluargaku dengan keluarganya Mbak Im juga kenal lama, baik gitu. Dan aku tahu Mbak Im ini niatnya kepingin bantu, orangnya baik, hatinya baik, dan aku tahu itu. Dan sebetulnya aku bukan menolak, lebih tepatnya itu aku nggak sampai hati untuk terima itu. Yang sebenar-benarnya itu bukannya menolak, tapi aku nggak sampai hati buat terima. Maksudnya nggak sampai hati bagaimana? Seperti yang aku pernah cerita, pada saat ini dari mulai 2 tahun lalu sampai dengan sekarang, aku sering banget bisa berkontakkan, berhubungan dengan banyak sekali orang tua atau keluarga yang kebetulan orang-orang yang disayangnya sedang menjalani perjuangan yang sama. Ada yang ibunya sedang berjuang melawan kanker, ada yang anaknya, ada yang suaminya, ada yang kakaknya gitu. Dan mereka cerita kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Kadang-kadang kan aku selalu buka hal ini baik melalui DM gitu, atau ya kebanyakan melalui DM Instagram ya. Jadi para ibu-ibu ini atau mereka ini ngobrol untuk curhat lah sama aku, cerita, berbagi.
Dan dari situlah aku tahu bahwa ternyata banyak sekali di saat ini orang-orang, khususnya di Indonesia ya, yang sedang menjalani perjuangan yang serupa sama kita, sama kami, tapi dengan tantangan yang lebih berat gitu. Ada yang kemarin aja aku baru baca lagi di sosial media aku bahwa ada katanya kejadiannya sampai orang tuanya itu karena tidak punya duit maka dia rela tidur di lantai rumah sakit untuk menghemat biaya penginapan. Ada yang kesulitan untuk beli obat. Seperti yang aku pernah post juga di Instagram aku, saat ini banyak sekali anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker di Indonesia itu kesulitan untuk bisa mendapatkan obat kanker. Bukan karena apa-apa, tapi karena obatnya kosong gitu. Dan ini sudah bertahun-tahun aku dengar gitu. Mereka kesulitan untuk dapat obat kanker, padahal obat kanker itu bukan obat yang boleh ditunda-tunda, ada waktunya, ada ya segala obat, segala macam obat nggak ada yang boleh ditunda-tunda, pasti kalau sudah diresepin ya harus diminum gitu. Dan ini mereka nggak bisa dapat karena kosong. Ada yang obatnya ada tapi mereka nggak bisa beli karena mereka nggak punya duit. Ada lagi ceritanya yang di daerahnya mereka itu rumah sakitnya tidak mempunyai fasilitas yang cukup untuk melakukan treatment atau prosedur yang dibutuhkan untuk kesembuhan anak ini, maka mereka harus pergi ke daerah lain. Dan kadang-kadang mereka pergi ke daerah lain itu pakai kapal laut selama berhari-hari dengan anak yang sedang sakit ini. Dan nanti di daerah tersebut karena mereka tidak punya tempat tinggal, maka mereka akan tinggal di rumah singgah gitu. Dan ini kan perjuangan-perjuangan dan tantangan-tantangan yang Masya Allah gitu loh, yang aku tahu sendiri, aku dengar sendiri. Aku pernah datang ke beberapa rumah singgah yang ada di di luar Jakarta gitu, dan aku dengar sendiri ceritanya gitu, bahwa mereka tuh kesulitannya sampai sejauh apa. Dan disitulah gitu muncul dalam hatiku yang merasa bahwa kalaupun ada orang-orang yang saat ini lebih membutuhkan, ya mereka itu lebih butuh duit itu. Kalau ditanya apakah aku butuh apa enggak, sudah aku ceritakan panjang lebar aku tuh butuh, tapi mereka lebih butuh gitu loh. Jadi atas dasar itulah maka aku minta maaf kepada Baim, kepada Paula, kepada semua. Bukannya aku menolak atau bukannya aku tidak menghargai, tidak menghormati, mohon untuk juga tidak melihat ini sebagai satu hal yang bagaimana bukan, tapi sejujurnya betul-betul 100 juta persen hanya karena aku mengetahui ada orang-orang di luar sana yang saat ini mereka betul-betul meraung-raung lebih membutuhkan itu dibandingkan aku gitu. Jadi kalau misalnya pemirsa nih bisa membaca dan melihat apa yang dikirimkan dan masuk ke DM aku setiap harinya, cerita-cerita dari mereka-mereka yang sekarang ini sedang menjalani perjuangan-perjuangan yang Masya Allah yang luar biasa, pasti mengerti kenapa aku mengambil keputusan itu. Bukan keputusan yang mudah juga, karena aku juga dalam keadaan yang lagi membutuhkan, tapi ya aku rasa itu yang terbaik gitu. Seperti itu. Apa tanggapannya Baim? Baim mengerti sekali kok. Pada saat itu kebetulan nggak cuma ada Baim, ada Paula, ada Raffi juga, ada Gigi juga. Dan pada saat itu juga pada saat aku cerita gitu, ya semuanya bisa memahami gitu keputusanku, karena aku jelaskan juga sebagaimana aku barusan menjelaskan gitu. Aku jelaskan kenapa alasan aku untuk tidak sampai hati untuk menerima niat baik tersebut. Tapi itu adalah niat baik yang Masya Allah gitu. Dan aku selalu mendoakan untuk Baim dan teman-teman lain, Gigi juga yang pernah baik hati sekali, penuh dengan perhatian, memberikan Aisyah selimut yang harganya Masya Allah sekali, mahal banget harganya gitu. Tapi dia belikan untuk anakku karena dia tahu itu bisa punya manfaat kesehatan yang baik gitu. Dan aku selalu mendoakan buat mereka ini gitu, telah
berbaik hati, mempunyai niat yang begitu baik untuk aku dan untuk anakku gitu. Aku mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada mereka sebagaimana mereka telah menolong aku atau telah berniat menolong aku dan anakku. Amin ya robbal alamin. Selain Mbak Imong, apa ada selebriti lain yang juga ingin membantu? Ada beberapa teman-teman yang ngebantu, ada yang menawarkan bantuan, ada juga teman-teman yang mau bikin kayak charity segala macam, dan semuanya dari dulu aku selalu arahkan ke hal yang sama. Aku selalu arahkan ke alasanku inilah yang tadi gitu. Jadi memang ini bukan baru yang pertama, mungkin teman-teman yang lain juga yang pernah mempunyai niat yang sama pasti memahami, karena juga aku pernah menjelaskan hal yang sama juga.